bombastic side eye, criminal offensive side eye. Napi bohong. Di sini ada pendahuluan. Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dan bidang ekonomi. Perusahaan yang terdapat di Indonesia ada beberapa macam, yaitu perseroan, persekutuan komanditer, FIMA, dan persekutuan perdata. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, perseroan terbatas merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk. Selanjutnya di sini ada pengertian restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Dalam era persaingan yang paling ketat, setiap kali sebuah perusahaan harus mengevaluasi kinerjanya, setiap melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan tetap bersaing. Tujuan restrukturisasi perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua meningkatkan daya saing, ketiga memperbaiki kondisi keuangan, keempat pengembangan fokus strategis, kelima adaptasi terhadap perubahan pasar, keenam peningkatkan profitabilitas, ketujuh penyederhanaan struktur organisasi, kedelapan mengatasi krisis atau kinerja yang buruk, kesembilan mempersiapkan merger dan akuisisi, dan yang terakhir optimalisasi sumber daya. Jenis-jenis restrukturisasi perusahaan menurut Bramantyo tahun 2004. Yang pertama ada restrukturisasi portofolio, merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi unit usaha atau SPBU maupun anak perusahaan. Yang kedua ada restrukturisasi modal atau keuangan, yaitu penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Dan yang terakhir ada restrukturisasi manajemen atau organisasi, merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Ini dia bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Merger, penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger dengan begitu perusahaan yang dimerger. Akuisisi, suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pendalian atas perusahaan yang buah diambil alih
baik perusahaan pengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih akan tetap sama-sama dipertahankan hidup dan eksis, namun sebagai badan hukum yang terpisah. Yang terakhir ada divestitur. Divestasi merupakan suatu kegiatan dalam menjual maupun melakukan pemisahan beberapa jenis aset dan unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas divestasi merupakan hal yang sangat menarik, bukan karena kinerja di dalam unit bisnis suatu perusahaan tersebut buruk, namun divestasi dianggap menjadi strategi yang dapat digunakan perusahaan. Tahapan proses restrukturisasi perusahaan. Pertama, identifikasi tujuan dan evaluasi kondisi perusahaan. Tentukan tujuan utama restrukturisasi, misalnya mengurangi utang, memotong biaya operasional, atau menyelaraskan operasi bisnis dengan permintaan pasar. Selanjutnya, lakukan audit dan analisis menyeluruh terhadap kondisi perusahaan saat ini. Keuangan operasional organisasi untuk mengidentifikasi masalah dan area yang memerlukan perbankan. Yang kedua, penyusunan rencana restrukturisasi. Kembangkan strategi restrukturisasi yang komprehensif, melibatkan aspek teknis atau sistem baru, proses deskripsi pekerjaan, dan aspek manusia atau adopsi dan penggunaan sistem baru oleh karyawan. Selanjutnya, rencana harus merinci fase-fase restrukturisasi, tindakan kunci, sumber daya yang dibutuhkan, dan metrik yang melacak kemajuan. Selanjutnya, pertimbangkan kedalaman hukum dan ekonomi serta kekuatan staf. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang efektif, yaitu prioritaskan komunikasi yang transparan dan reguler dengan semua pemangku kepentingan, terutama karyawan, untuk menghindari ketidakpastian dan mengurangi resistensi. Lalu, jelaskan alasan dibalik restrukturisasi dan manfaat yang diharapkan. Lalu yang keempat ada implementasi rencana restrukturisasi. Ini adalah tahap pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Bentuk implementasi bisa beragam seperti yang pertama ada restrukturisasi keuangan, yaitu renegosiasi utang, penerbitan ekuitas baru, penjualan aset non inti, atau bahkan pengajuan perlindungan kebangkrutan. Yang kedua, restrukturisasi organisasi atau operasional, yaitu perubahan hierarki manajemen, penggabungan atau penghapusan departemen, perubahan tanggung jawab karyawan, pengurangan jumlah karyawan atau PHK, atau bisa perubahan alur kerja. Yang ketiga, ada portofolio bisnis, akuisisi, merger, divestasi, atau penjualan unit bisnis, ataupun pembentukan joint venture. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi, yaitu pantau kemajuan restrukturisasi secara berkala menggunakan metrik yang telah ditetapkan. Lalu evaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan tujuan restrukturisasi tercapai. Ada apa aja sih manfaat restrukturisasi perusahaan itu? Nah, restrukturisasi yang berhasil dapat membawa berbagai manfaat, antara lain yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan proses bisnis, menyederhanakan struktur, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada pengurangan biaya, yaitu menghilangkan biaya yang tidak perlu atau redundan. Dan yang terakhir ada peningkatan daya saing, yaitu membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif. Yang keempat ada perbaikan kondisi keuangan, yaitu menyehatkan struktur keuangan, mengurangi beban utang, dan meningkatkan aliran kas. Yang kelima, peluang pertumbuhan bisnis, yaitu memungkinkan perusahaan untuk berekspansi ke pasar baru atau
atau berinvestasi pada area inti yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas karyawan, yaitu dengan menata kembali peran dan aktivitas serta menempatkan karyawan pada posisi yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang berhasil melakukan restrukturisasi di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menghadapi krisis keuangan yang sangat parah, diperburuk oleh pandemi COVID-19. Perusahaan ini memiliki tumpukan hutang yang besar, mencapai triliunan rupiah dan terancam bangkrut. Melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan negosiasi insentif dengan para kreditur, Garuda berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya ada restrukturisasi yang dilakukan meliputi. Pertama itu ada negosiasi utang. Perusahaan berhasil merestrukturisasi utang dengan nilai fantasi. Salah satunya dengan skema pembayaran sewa pesawat berdasarkan jam terbang, alih-alih biaya sewa tetap, serta penggunaan tingkat bunga. Selanjutnya itu ada efisiensi operasional, pengurangan rute yang tidak menguntungkan, optimalisasi armada, dan efisiensi di berbagai lini. Yang selanjutnya ada perusahaan model bisnis, fokus pada pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan. Hasilnya itu Garuda Indonesia berhasil keluar dari ancaman kebangkrutan, memperbaiki arus kas, dan kembali mencatat kinerja positif. Ini menjadi salah satu contoh restrukturisasi utang terbesar dan paling kompleks di Indonesia yang berhasil. Selanjutnya, contoh yang kedua itu ada PT Krakatau Steel. Sebagai salah satu produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel tempat membukakan kerugian besar selama bertahun-tahun akibat biaya produksi yang tinggi dan masih impor baja murah. Langkah restrukturisasinya yaitu pertama ada restrukturisasi utang. Kras melakukan restrukturisasi utang senilai miliaran dolar AS dengan melibatkan 10 bank nasional, swasta nasional, dan swasta asing. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan beban bunga dan kewajiban pembayaran pokok pinjaman. Yang kedua ada efisiensi dan transformasi bisnis, optimalisasi operasional, penjualan aset non-inti, dan penataan ulang struktur bisnis anak perusahaan. Hasilnya yaitu restrukturisasi ini membantu perbaikan kinerja perusahaan dan memperkuat arus kas, membawa Kras kembali ke jalur profitabilitas. Yang ketiga ada PT Inti Persero. Perusahaan di bidang telekomunikasi dan elektronik ini juga mengalami tantangan keuangan dan berhasil merampungkan restrukturisasi. Langkah restrukturisasi yang pertama ada optimalisasi kas melalui pendanaan non-perbankan dan manajemen kas yang ketat. Yang kedua optimalisasi aset, pemanfaatan aset perusahaan secara lebih efisien. Yang ketiga ada subsidiary streamlining, menyehatkan pembekuan dan investasi anak perusahaan dan afiliasi yang tidak produktif. Yang keempat ada human capital transformation, termasuk program pensiun dini dan penyesuaian jumlah karyawan. Hasilnya PT Inti berhasil menyehatkan kembali kondisi keuangan dan fokus pada bisnis inti yang lebih prospektif. Itu ada PT Visi Media Asia Tbk FIFA. Grup media ini berhasil merestrukturisasi kewajiban pembayaran utang 4 perusahaan tergabung dalam grup FIFA senilai total 1,1 triliun. Dengan langkah restrukturisasinya yaitu pengajuan proposal perdamaian disetujui oleh seluruh kreditur atau konkuren maupun separatis termasuk lembaga keuangan asing. Dan hasilnya adalah penyelesaian restrukturisasi ini membuat struktur
Pemodalan grup Hifa menjadi jauh lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan bisnis seperti penyiaran Islam, digital content, dan kegiatan off-air. Kesimpulan hasil paparan materi kelompok kami yaitu restrukturisasi perusahaan adalah langkah strategis penting yang diambil untuk mengubah struktur keuangan operasional atau organisasi suatu perusahaan secara signifikan. Tujuannya beragam, mulai dari meningkatkan efisiensi, memperbaiki kondisi keuangan, misalnya melalui restrukturisasi utang, hingga menyesuaikan bisnis agar tetap kompetitif di tengah perubahan pasar. Sekian dari kelompok kami. Saya wassalamualaikum bro.